Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitab A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini sesungguhnya menerangkan bahwa puasa itu sebenarnya bertujuan untuk menjadikan diri ini lebih bertakwa. Sehingga apa yang dapat kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah senantiasa menjaga adab dan etika. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala perbuatan yang buruk, ucapan yang tidak baik kepada orang lain. Pada saat berpuasa tentu dapat mengurangi nilai dan kesempurnaan ibadah kita. Sebab sesungguhnya puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga mengontrol dan mengendalikan diri ini dari segala hal yang dapat mengurangi pahala dan juga makna daripada puasa. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang hanya sekedar menghindarkan atau meninggalkan lapar, makan, dan haus. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa larangan berkata-kata yang tidak baik dan merendahkan seseorang saat berpuasa. Sebab marilah kita senantiasa memperhatikan setiap perkataan dan tindakan yang kita lakukan. Salah satu tanda daripada keimanan seseorang pada Allah dan juga kepada hari akhir adalah kemampuan dirinya untuk berkata baik. Apabila ia tidak dapat mengucapkan sesuatu yang baik, maka lebih baik baginya adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, etika dan adab dalam berpuasa adalah menjaga lisan dan perkataan yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah sekali-sekali ia berkata kotor dan bertindak bodoh. Jika seseorang mencelanya atau mengajaknya untuk berkelahi atau melakukan tindakan-tindakan yang keji, hendaklah ia berkata kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus kita hindari ketika kita berpuasa? Yang pertama adalah menghindari perkataan kasar dan kotor. Kita tidak berkata kasar atau mengumpat saat marah, meskipun misalnya pada saat itu dihadapkan dengan situasi yang sulit, dengan pekerjaan dan berbagai kesibukan-kesibukan lainnya. Karena bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata keji, dan juga berkata kotor. Perkataan kotor itu bisa membatalkan keberkahan puasa di saat kita berpuasa. Karena Rasulullah kemudian menyampaikan kepada kita, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan keji, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah atas puasanya. Yang kedua yang harus kita hindari adalah tidak berbohong atau dusta. Di dalam Islam, tentang kebohongan dalam situasi apapun itu tidak dibenarkan. Apalagi di saat kita menjalankan ibadah puasa, tentu itu akan merusak pahala puasa kita, dan kemudian kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Mengapa dikatakan demikian? Karena tanda-tanda orang munafik itu, apabila dia berbicara itu dia dusta, dan apabila dia diberi suatu amanah dia akan berkhianat, dan apabila dia berjanji maka dia akan ingkar.
Berbohong atau berdusta itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Demikian untuk persoalan tentang kejujuran yang menjadi suatu anjuran dalam agama Islam adalah merupakan salah satu nilai utama di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Sebaliknya dengan kebohongan itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela yang dapat merusak hubungan seseorang dan juga merusak moralitas seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan seseorang itu kepada surganya Allah. Karena itu jauhilah dusta, karena dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring dan menghantarkan kita kepada neraka. Lalu bentuk-bentuk kebohongan itu seperti apa supaya kita bisa membedakan? Yang pertama adalah memberikan informasi palsu, menipu orang lain atau memasukkan suatu kejadian. Bersumpah atas nama Allah tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Memfitnah, menjual barang yang kemudian menutupi cacatnya. Yang ketiga, menghindari ghibah. Ghibah itu adalah menggunjing. Menggunjing itu sama halnya memakan bangkai saudara kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya cukupkan ceramah saya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.